Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizky Maulida, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 11, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membagikan pengalaman saya dalam pembelajaran Agenda 3, Pertemuan 2 dengan tema Manajemen ASN dan Smart ASN. Pada pertemuan kali ini, kami melakukan pembelajaran dengan metode asinkronous. Kami diberikan tugas secara individu untuk menentukan satu isu sesuai dengan tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian menggambarkan kondisi saat ini dengan memberikan data atau fakta yang merupakan ketidaksesuaian dengan aturan ataupun konsep manajemen ASN dan smart ASN, kemudian dibuat analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan, dan menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu yang dimaksud. Isu atau permasalahan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini sesuai dengan tupoksi saya sebagai apoteker, yaitu adanya pelayanan farmasi klinik yang belum berjalan secara optimal di puskesmas tempat saya bekerja. Menurut petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di puskesmas yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, visit pasien bagi puskesmas yang memiliki rawat inap, pemantauan terapi obat, evaluasi penggunaan obat, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, dan monitoring efek samping obat. Kondisi yang belum sesuai yang terjadi pada saat ini dibandingkan dengan yang tertera di petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di puskesmas, diantaranya ada pengkajian dan pelayanan resep, konseling, pemantauan terapi obat, pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, dan monitoring efek samping obat. Sedangkan untuk kegiatan visit pasien memang tidak dilaksanakan karena pada puskesmas kami tidak memiliki fasilitas rawat inap. Analisis dampak yang dapat terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan yaitu: yang pertama, terapi yang diterima pasien tidak efektif. Yang kedua, menurunnya efektivitas obat jika pasien salah dalam melakukan penyimpanan obat karena informasinya tidak disampaikan dengan baik. Kemudian, adanya reaksi obat yang tidak dikehendaki dan tidak teratasi. Lalu ada kejadian efek samping obat yang tidak teratasi dan memiliki kemungkinan terulang, serta pasien menjadi tidak patuh dalam mengonsumsi obat sehingga tujuan terapi tidak tercapai. Gagasan kreatif yang saya sampaikan untuk menyelesaikan isu yaitu: yang pertama, memberikan informasi obat secara lengkap dan jelas saat penyerahan obat kepada pasien dan memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan. Yang kedua, memberikan kontak apoteker yang dapat dihubungi jika pasien mengalami reaksi obat yang tidak dikehendaki, efek samping obat, ataupun saat pasien mengalami kebingungan dalam mengonsumsi obat. Serta yang ketiga, menunjuk anggota keluarga pasien sebagai pengawas minum obat, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis dan menerima banyak pengobatan. Selanjutnya, kami juga diberikan tugas kedua, yaitu membuat video learning jurnal pribadi dengan menceritakan pengalaman pembelajaran harian untuk hari kedua, baik saat sinkronous maupun asinkronous, yang videonya kemudian diunggah melalui YouTube. Sekian pengalaman yang dapat saya bagikan dalam Agenda 3 Pertemuan 2. Semoga kita semua bisa dapat menjalankan tugas kita sebagai ASN dengan baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.